Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang di channel SView. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas masih terkait tentang YouTube ya. Dan ini saya tujukan buat teman-teman YouTuber pemula. Karena mungkin ada yang belum sama sekali belum mulai ya, masih bingung, masih kita mau mulai mana, atau mungkin sudah ada yang mulai tapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki, masih ada beberapa hal yang harus dirubah ya, agar teman-teman semuanya semakin kuat, semakin mantap, semakin yakin bahwa channel teman-teman semuanya bisa menjadi besar dan sukses ya untuk kedepannya. Oke, apa sih yang akan saya tekankan di pembahasan video kali ini? Merubah pola pikir ya, merubah pola pikir atau mindset ya buat teman-teman semuanya yang baru mau mulai menjadi seorang konten kreator, yang baru mau mulai seorang YouTuber ya. Teman-teman harus berubah dulu mindsetnya. Kalau teman-teman masih berpikiran bahwa teman-teman mau jadi seorang YouTuber ya, teman-teman mau menjadi seorang konten kreator di platform YouTube itu biar punya penghasilan banyak ya, biar punya duit banyak ya, itu sebenarnya keliru ya, keliru. Kalau saya katakan inilah keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena kalau tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan uang yang banyak, untuk mendapatkan penghasilan yang melimpah ya, banyak ya, nggak harus jadi YouTuber ya. Jadi pedagang pun punya penghasilan banyak ya. Jadi pengusaha pun juga punya penghasilan banyak ya. Jadi apa aja ya, pokoknya yang ada hasilnya. Jadi apa aja ya, jadi seorang apa aja yang ada hasilnya itu pasti bisa punya penghasilan yang banyak. Nggak harus jadi YouTuber. Nah, makanya kalau ada teman-teman yang masih berpikir bahwasanya kalau nanti saya jadi YouTuber itu biar punya uang banyak, itu keliru. Yang harus dirubah ya, bahwasanya ketika teman-teman sudah mau menjadi seorang YouTuber, ketika teman-teman sudah ingin ya menjadi seorang konten kreator di YouTube ya, itu teman-teman harus merubah dulu ya, bahwasanya saya ingin berbagi manfaat ya, saya akan berbagi pengalaman ya, terkait dengan hobi saya ya, terkait dengan skill saya ya. Teman-teman bisa lihat di sosmed sekarang ya, banyak orang-orang yang nggak mumpuni di kemampuannya, banyak orang-orang yang nggak sesuai sama bidangnya. Mereka berani menyampaikan sesuatu di depan publik, mereka berani menyampaikan sesuatu di depan ini ya, dunia online ya. Padahal nggak sedikit dari mereka yang berbagi itu adalah bukan pada porsinya ya, bukan sesuai porsinya. Jadi kalau teman-teman yang memang punya skill, punya kemampuan ya, punya hobi yang memang bisa dibagikan masyarakat umum ya, dengan jangkauan yang luas, bahkan bisa mencakup seluruh dunia, di situ ya nantinya akan membuat teman-teman semuanya itu akan menjadi semangat ya, akan tetap semangat dan terus semangat dan terutama enjoy ketika teman-teman semuanya membuat konten video, enjoy ketika teman-teman semuanya membuat channel YouTube. Jadi nggak ada beban ya, nggak ada beban. Tapi kalau yang memang tujuannya untuk mendapatkan uang yang banyak ya, terus dipaksa untuk membuat video ya, dipaksa untuk membuat sebuah konten yang memang padahal dirinya juga nggak punya kemampuan, nggak punya skill, istilahnya skill dadakan ya, itu ya nantinya nggak akan bertahan lama ya. Paling saya katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setelah itu udah hilang ya, kehabisan ide, kehabisan konten ya, pokoknya kehabisan istilahnya, mau buat video apa dia bingung. Karena itu mereka nggak enjoy, nggak sesuai sama hobinya, nggak sesuai sama keahliannya ya. Beda kalau kita yang sudah misalkan punya skill ya, punya hobi, dan memang daripada kita pendam sendiri ya, mendingan kita buat menjadi sebuah video, kemudian kita bagikan ke masyarakat umum ya. Dan itu nanti akan bisa
bermanfaat untuk banyak orang ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus teman-teman tanamkan ya, itu harus fokus. Ingat, harus fokus teman-teman semuanya. Kalaupun emang channel YouTube teman-teman semuanya itu masih berupa sampingan ya, masih berupa sampingan, artinya teman-teman masih ada kerjaan yang lebih utama, entah itu dagang, entah itu guru, entah itu pekerja kantoran atau di pabrik ya. Yang penting sampingan teman-teman semuanya itu harus fokus. Kalau misalkan emang seminggu sekali, nggak apa-apa teman-teman, fokus rutin seminggu sekali upload, seminggu sekali bikin video ya, seminggu sekali membuat konten gitu ya. Tetap harus fokus ya. Jadi tapi nggak harus menyampingkan pekerjaan yang utama ya. Saya tekankan tetap fokus ketika membuat konten, tapi tidak menghilangkan pekerjaan utama teman-teman semuanya, karena di sini YouTube adalah masih berupa sampingan ya. Belum, intinya boleh YouTube dijadikan sampingan, tapi tidak menghilangkan untuk memfokuskan ketika teman-teman membuat konten ya. Bisa membuat konten seminggu sekali ataupun berapa minggu 2 kali ya, seminggu 2 kali atau berapa, terserah teman-teman semuanya. Yang penting tetap difokuskan sampingan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman emang sudah yakin, sudah mantep untuk untuk membangun channel teman-teman semuanya, untuk membangun channel YouTube-nya. Terus berikutnya ya, kalau teman-teman semua sudah fokus ya, mau membuat channel apa ya, mau membuat video apa ya, mau membuat misalkan tentang apa ya, itu harus konsisten, karena susah ya. Saya kira apalagi sampingan ya, apalagi sampingan yang fokus aja, yang fokus tiap hari bikin konten ya, itu kadang ada rasa jenuh, ada rasa bosan. Apa yang membuat mereka jadi bosan? Apa yang membuat lama kelamaan mulai surut, malas untuk upload, malas untuk bikin video? Satu, itu karena subscribernya nggak naik-naik. Yang kedua, videonya jam tayangnya hanya segitu-gitu aja, sebulan 2 bulan nggak naik-naik. Itu jadi teman-temannya harus perhatikan. Makanya kalau teman-teman semuanya memang membuat channelnya asal-asalan, membuat videonya bukan dari skill atau kemampuan teman-teman semuanya, bukan dari hobi ya teman-teman semuanya, dalam jangka beberapa bulan pasti teman-teman akan merasa bosan, akan merasa jenuh ya. Lama kelamaan YouTube-nya dibiarkan, YouTube-nya dianggukan, channelnya mati. Oleh karena itu, usahakan bikin video sesuai kemampuannya teman-teman semuanya ya. Teman-teman hobinya apa dah? Kalau mungkin emang kemampuan tuh minim ya, maaf. Kalau mungkin skill teman-teman semuanya masih belum mantep untuk dibagikan ke masyarakat umum ya. Yang penting hobinya teman-teman apa? Hobinya olahraga, hobinya mancing ya, hobinya naik motor ya, hobinya misalkan bikin apa ya, itu boleh dari situ ya. Jadi ketika teman-teman buat video tuh enjoy, enak ya, ada ide terus ya. Oh ya, nanti minggu ini saya mau buat video tentang A, oh ya minggu berikutnya saya mau buat video tentang B. Jadi enak ya, ada ide terus gitu. Oke, teman-teman semua ya, sampai di sini bisa difahami ya. Mulai dari yang pertama tadi, rubah pola pikirnya ya, rubah pola pikir mendapat penghasilan yang banyak menjadi berbagi manfaat dulu. Setelah itu kita akan menuai manfaatnya, akan menuai hasilnya. Setelah itu yang harus kita lakukan, yang harus kita tanamkan adalah sabar. Kenapa saya katakan sabar? Karena akun channel YouTube ya, itu berbeda-beda tingkat kesuksesannya, berbeda tingkat keberhasilannya, berbeda tingkat perkembangannya. Kenapa saya katakan berbeda tingkat keberhasilannya? Yang paling saya tekankan adalah rezeki orang itu beda-beda. Yang dulu saya pernah sampaikan di video sebelum-sebelumnya, ada yang baru buat
channel 1 tahun berhasil, ada yang baru buat channel YouTube misalkan taruhlah 6 bulan berhasil, ada yang misalkan 3 tahun 4 tahun, ada baru nambah buat bisa penghasilannya ada. Jadi beda-beda tergantung tingkat usahanya teman-teman semuanya, tergantung tingkat konsisten teman-teman semuanya, sabar enggak ya, konsisten enggak, fokus enggak ya. Kalau teman-teman fokus ya, teman-teman konsisten, kemudian sabar dengan proses ya, nikmati proses ya, maka insya Allah ya, saya yakin kedepannya ya, akan ada hasilnya. Teman-teman semuanya akan menghasilkan dari buah kesabaran teman-teman semuanya. Teman-teman bisa lihat channel saya ya, channel saya ini isinya campuran ya, karena sudah terlanjur ya, saya buat channel YouTube itu dari 6 tahun yang lalu ya. Mulai dari YouTube itu belum ada peraturan terus 1000 subscriber 4000 jam tayang ya. Itu dulu 3 video aja, yang 3 video durasi 3 menit aja. Nah, setelah itu kita bisa ajukan ya menjadi partner di Google AdSense ya. Itu dulu saya sempat sudah bergabung bersama Google AdSense ya, setelah upload 3 video. Kemudian di tahun berikutnya ya, saya bisa payout 1 kali. Nah, setelah itu karena ada regulasi ya, karena ada peraturan YouTube yang terbaru harus 1000 subscriber, harus 4000 jam tayang. Setelah itu mandek, terputus. Dan setelah sekian tahun lamanya, ternyata hanya ada 1 video ya. 1 video ini bisa seketika viral, bisa seketika membludak viewersnya, komentarnya, ya, like-nya, bahkan subscribernya. 1 hari bisa 100 subscriber bahkan lebih. Dalam jangka kurang lebih 1 bulan itu bisa mencapai 1000-2000 subscriber. Teman-teman bisa percaya atau tidak, tinggal lihat channel saya. Teman-teman silakan jalani ya. Teman-teman silakan terapkan ya. Kalau memang mau fokus di membangun channel YouTube, silakan teman-teman fokus, konsisten dan sabar. Kemudian ingat rubah mindsetnya ya. Mindsetnya teman-teman harus tanamkan adalah berbagi manfaat. Karena kalau teman-teman semuanya sudah berbagi manfaat kepada masyarakat umum ya, teman-teman dapat pahala ya dari setiap orang yang menonton videonya ya, maka pahala itu akan mengalir terus selama video itu ditonton oleh orang, selama video itu dinikmati oleh para pengguna YouTube, maka pahala itu akan mengalir ke teman-teman semuanya, karena setiap proses pasti akan ada hasilnya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan buat teman-teman YouTuber semuanya, YouTuber mulai yang masih mencari-cari titik terangnya ya, yang masih mencari titik temunya. Mudah-mudahan dengan yang saya sampaikan ya di video kali ini membuka teman-teman semuanya biar lebih terang lagi, biar lebih mantap lagi, biar lebih yakin lagi untuk menjadi seorang YouTuber. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.